Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Prodi Ekonomi Syariah akan melakukan penelitian dengan tema kunci sukses menjadi pengusaha yang berhasil. Saya Dian Fatmawati, saya Nela Yuliantina, saya Siti Nur Hayati, saya Rina Rawina. Nah, jadi kita sekarang sudah berada di Orlin, Indonesia. Untuk menjalankan sebuah bisnis tentu bukan hal yang mudah. Untuk menggapai kesuksesan dalam bisnis, pastinya akan ada banyak berbagai rintangan, serta masalah yang harus dihadapi dengan bijak. Butuh tekad dan kerja keras yang kuat untuk meraih kesuksesan yang kita inginkan. Selain itu, kita juga membutuhkan motivasi yang kuat dari diri sendiri agar mampu memulai, belajar, dan mempertahankan perilaku yang berorientasi pada sebuah tujuan. Nah, berikut ini adalah beberapa kunci sukses untuk menjadi pengusaha yang berhasil. Sekarang kami akan langsung berkomunikasi dengan pemilik usaha dari Orlin Indonesia ini. Ayo, langsung saja ikuti kita semua. Baik, kami di sini sudah bersama dengan Ibu Nurul Umama yang kerap dipanggil Mbak Uun, pemilik brand Orlin Indonesia yang bergerak di bidang home decor. Baik, langsung saja ke sesi tanya jawab ya, Ibu. Yes, yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya ini. Ya, baik Ibu, saya ingin bertanya ya. Ya, silakan ya. Bagaimana awal mula Ibu merintis usaha ini? Awal mulanya, jadi saya dulu udah banyak, usaha yang udah dilakukan itu udah banyak. Kalau untuk yang usaha saat ini, itu diawali dari pertama dagang boneka. Sudah dagang boneka, kemudian ada pesanan. Saya dagang karpet nih, jualan dulu, jadi belum bikin sendiri. Jadi dulu tuh jualan dulu. Pas setelah jualan, saya ngadain karpet gitu. Ada 2 karpet yang saya beli, cuma 2. Jadi saya punya toko boneka dan di dalamnya itu ada saya jual karpet cuma 2 bersama dia tuh orangnya. Itu setia ya saya tuh. Karpet 2 ini alhamdulillah tuh nggak laku selama setahun. Jadi setahun nggak laku. Sampai kemudian di tahun berikutnya itu tahun 2012. Terus kemudian 2013 ditawarin lagi karpet. Mbak, ini karpet kayak gini tuh sekarang laku loh. Masa kamu nggak mau jualan? Saya masih ada Ci, gitu. Karpet saya yang kayak gini masih ada. Tahun lalu, Pandeglang itu banyak kok yang cari gitu. Di Banten itu banyak yang cari, kok kamu nggak bisa jualan sih gitu. Ya udah sih saya coba 5 biji waktu itu. Setelah dicoba 5 biji, alhamdulillah tuh setahun lagi nggak laku. Sampai 2014 yang laku cuma 1, dibeli sama orang Serang yang punya percetakan di Serang. Nah, sisa berapa? 5 tambah 2, 7. Jual 1, sisa 6 kan? Ya itu, dari modal 6 itu bingung kan? Taruh aja di toko. Kalian pernah tahu ada toko boneka di samping SMA MA Bonjer? Nggak tahu ya, di SMA Menes itu di samping kan ada toko boneka. Itu dulu toko bonekanya di situ. Pas gitu setelah dipajang di situ lama nggak laku-laku, suatu hari si bapak bilang, udah sih dikasihin orang aja. Kata ibu, dikasih orang? Udah sama kita orang nggak punya gitu ya. Terus kemudian masa harus ini dikasihin ke orang gitu, gimana? Bukan dikasihin, maksud papa tuh dipinjem-pinjemin. Nah, dari situ dipinjem-pinjemin itu buat contoh supaya orang bisa ngejualin lagi gitu. Kemudian datanglah seorang ibu-ibu orang Saketi. Dari situ kemudian beliaulah yang menjualkan si produk saya tadi dengan cara dibikin arisan. Setelah dipinjam sama si ibu ini, jarak 1 minggu, beliau datang ke saya pesan 60 piece. Dan uangnya sudah dibawa langsung. Jadi saya yang biasanya cari uang 100-200 ribu sehari itu susahnya minta ampun, tiba-tiba dapat uang 30 juta
tak sehari itu cash, ini uangnya, saya minta barang. Ya nanti dulu, saya belanja dulu gitu. Akhirnya ibu belanja. Pas belanja, ibu butuh 60, yang ada cuma 5. Ternyata nggak sampai di situ penderitaannya. Dia datang lagi pesen 80 piece. Ibu belanja lagi dapat cuma 15 piece. Nah kayak gitu, ternyata akhirnya ibu nggak sampai di situ. Ibu tuh ternyata masarin juga kan ke orang Panimbang. Di orang Panimbang tiba-tiba dia datang bawa duit 50 juta. Datang lagi bawa duit 30 juta. Bingung ibu, duit banyak bingung. Duit orang suruh belanja, kan bingung nih, barang nggak ada. Sampai ibu nggak berani pulang ceritanya kalau nggak bawa barang. Jadi karena takut kalau pulang diminta barang. Jadi ibu tuh keliling dari satu tempat ke tempat lain tuh cari barang, nggak nemu karena orang harus bikin dulu. Gitu di sini karena permintaan banyak, di sini kosong, di sana kosong. Akhirnya yang ibu lakukan, ibu nginep di sana, nyari barang, nginep, gimana caranya harus dapat barang. Sampai kemudian tempat di mana ibu belanja ngasih tahu ibu, bilangnya gini, udah Mbak Uun, daripada Mbak Uun kayak gini terus, mendingan Mbak Uun produksi sendiri aja, beli bahannya sama saya, daripada Mbak Uun kayak gini, gitu. Nah dari situ saya mulai tuh belajar bikin. Jadi yang bikin saya, Bapak, sama Teh Nuria tadi, sama ada Nasir namanya kepala produksi. Tadi ketemu nggak sama Kak Nasir? Yang tadi bukain pintu ibu. Lalu ibu datang kan ada yang bukain pintu tuh. Nah itu, kita cuma berempat. Jadi dari berempat itu kita bikin gitu ya, kita bikin sehari gitu. Nanti jam 11 malam, jadi mulainya itu dari habis subuh, itu bikin sampai jam 11 malam. Nanti jam 11 malam ibu kirim sama Bapak. Mereka berdua tidur. Ibu kirim ke tempat pemesak yang beli, ibu kirim, nanti habis subuh ibu datang. Jadi pas begitu kirim, bapak yang nyetir, itu bapak tidur, bapak nyetir, ibu tidur. Kemudian pas ibu nurunin barang, bapak tidur di mobil. Jadi itu cara tidur kami pada saat itu. Jadi bapak nyetir, ibu tidur. Ketika ibu nurunin barang, bapak tidur. Pulangnya lagi, ibu yang tidur, bapak nyetir lagi. Pas pulang subuh, habis subuh kita kerja lagi, bikin lagi. Untuk memenuhi target. Itu yang kami lakukan tiap hari sampai ayahnya ibu dari Malang itu ke sini. Jadi kenapa kami pindah ke sini udah diceritain kan, di situ ada karena kami bangkrut dan sebagainya, karena kami nggak punya apapun, bahkan untuk makan aja nggak ada, kayak gitu kan. Ada di kisah di situ udah jelas. Kalau ini kan yang ditanyain awal usaha ini kan, bukan dulunya. Nah saking kami harus memenuhi kebutuhan orang pesen, ayah saya, jadi ayahnya itu kesini ngebantuin ngegunting, ngebantuin ini segala macam. Nah itu kita kerjakan bareng-bareng. Pada saat itu pengerjaan belum pakai mesin jahit, mesin manual pakai lem. Nah dari situ kita mulai itu di Januari, makanya ulang tahun kita 24 Januari 2014. Nah jadi Januari kita mulai, kita terus produksi, terus pelan-pelan, benar-benar cuma berempat, ditambah sama kakek ya, ayah saya, itu berlima. Itu di bulan sekitar Oktober karyawan saya sudah 40. Lumayan gitu, banyak ya. Gitu, itu yang terjadi. Jadi ini saksi bagaimana dulu kami harus bikin. Jadi kalau jam 11 itu selesai packing, masukin ke mobil, mereka tidur. Begitu sholat subuh kerja lagi. Jadi nggak ada tuh yang namanya istilah leha-leha apa kayak gimana. Kak Nasir itu yang tadi itu kalau tidurnya di atas busa. Jadi kalau busanya pas lagi banyak, dia tidurnya makin ke atas. Busanya udah kepake, tidurnya makin ke bawah. Ntar busanya itu naik lagi, busanya itu turun lagi, kayak gitu. Dulu itu kalau kita belanja itu pakai kresek. Tahu kresek yang warna merah itu kan? Iya. Nah belanja silikon itu kayak gitu. Ditenteng-tenteng, pakai kresek. Belanja busanya juga masih di atas mobil gitu, ini titip-titipin gitu. Sekarang kalau datang itu udah satu truk so gede. Udah ini kan kayak gitu. Belum ada tempat itu. Terus sekarang mau udah langsung di sini. Apa namanya kalau busa suruh ngambil kira-kira aja. Nah kayak gitu, itu awal mulanya dari situ. Jadi
Kalau kita orang kan bisnis itu ada yang bisnis by plan, ada bisnis karena sudah di plan, sudah direncanakan. Oh saya mau bisnis kayak anak saya nih sekarang. Anak saya kuliahnya kayak kalian nih sekarang semester 1 jurusan business creation namanya. Ada jurusan apa? Ekonomi Islam, ekonomi syariah. Anak saya kuliahnya jurusan business creation. Nah, jadi dari semester 1 dia sudah create bisnis, sudah bikin bisnis. Jadi dari semester 1 itu sudah mulai bikin rancangan kan. Side plan-nya begini, BMC-nya begini gitu. Udah, itu bisnisnya ditata. Sampai nanti dia harus punya perusahaan ketika lulus. Karena kalau nggak punya perusahaan dia nggak bisa lulus. Syarat lulusnya harus punya perusahaan. Kayak gitu. Ini namanya bisnis by plan, dirancang. Kalau ibu, bisnis by accident, bisnis karena kecelakaan. Jangan sampai kalian married by accident. Jadi bisnis by accident, jadi bisnisnya itu kecelakaan. Karena maksudnya bukan kecelakaan kayak gimana, dipaksa mau nggak mau punya pabrik gitu loh, mau nggak mau produksi. Yang awalnya enggak. Gitu. Bagaimana cara Ibu menghadapi persaingan di dunia bisnis ini? Oke, cara menghadapi persaingan yang pasti yang pertama itu kedekatan dengan konsumen. Itu yang disebut dengan service excellence. Gitu. Karena orang membeli itu bukan karena dia suka produknya sebenarnya, tapi dia suka dengan siapa yang menjual. Oh, tapi sebelum itu yang kita lakukan pertama itu adalah marketing langit dulu. Jadi kalau di kami itu ada yang kami terapkan di sini adalah marketing bumi dan marketing langit. Itu yang paling penting. Jadi ada marketing bumi, ada marketing langit. Ini yang paling utama. Yang seperti apa itu, Bu? Yang harus kita inikan dulu, yang harus kita pahami dulu itu foundation ya. Foundation itu dasar. Jadi kalau kalian pakai make up, kalau cuma pakai bedak doang, dijamin cepet luntur. Supaya nggak luntur pakai foundation. Nah, foundationnya ini marketing langit. Marketing bumi semua orang bisa lakukan, tapi nggak semua orang bisa marketing langit. Nah, marketing langit itu gambarannya seperti ini. Kalian tahu mobil remote control? Tahu. Ini mobil, ini remote controlnya. Ada yang pegang remote control kan? Nah, ini mobil, ini tuh bisnis. Ini pembeli. Ini bisnis, itu ada pembeli, ada produk, ada pesaing, ya kan? Ada pesaing, ada yang beli, ada yang jual, ada ini segala macam. Ini marketing. Yang kita lakukan di dunia adalah kita sibuk mengejar ini kan? Kita sibuk mengejar supaya gimana caranya pesaing jangan sampai merusak bisnis kita. Pembeli supaya beli sama kita. Kita ngejar ini kan? Ngejar si mobil kan? Mobil ini kan mobil ini isinya adalah pesaing, supaya pesaing itu nggak ganggu kita. Mobil ini isinya si customer atau pelanggan, calon customer supaya beli ke kita, pelanggan supaya ngelanggan ke kita, kan begitu. Kita sibuk melakukan ini. Padahal dia cuma mobil remote control. Dia nggak akan datang ke kita kalau yang pegang remote-nya nggak ngarahin ke kita. Kita sibuk bikin marketing ini itu kita lupa bahwa si mobil ada yang pegang. Padahal yang harus kita lakukan pertama, pegang dulu remote controlnya. Kalau remote controlnya ini kita pegang, kita nggak sibuk pun sebenarnya si mobil itu udah ke kita kok. Siapa yang pegang remote controlnya? Ibu. Kok saya? Yang pegang remote controlnya itu Allah. Kita mau marketing macam apapun, kita sehebat apapun marketing kita, sehebat apapun strategi kita, sehebat apapun bisnis kita, kalau Allah nggak mengizinkan si customer datang ke kita, nggak datang. Mau sehebat apapun kita menghalau si pesaing kita, kalau Allah nggak izinkan dia untuk menghancurkan bisnis kita, tetap bisnis kita akan hancur. Yang kita dekatin dulu yang pegang remote controlnya, wahai remote control, tolong jangan kau biarkan pesaing mengganggu bisnisku. Tolong datangkan pembeli ke aku. Begitu Allah ridho datang, kita nggak ngapa-ngapain datang. Coba sih bandingkan bisnis saya dengan orang yang jualan karpet di pasar Menes. Deketan mana sama pembeli?
yang di pasar nih. Logikanya gedean siapa? Jadi di sini Saya tidak sedang sombong, tapi saya sedang cuma membuktikan itu doang gitu. Nah kan kayak gitu. Itu namanya marketing langit dulu gitu. Kalau ngomong deket-deketan sama pembeli deh, deketan mana sih gitu antara saya sama yang di pasar Menes. Oke, kalau yang di pasar Menes itu barangkali kecil ya, pasar Menes kecil. Deketan mana sih yang punya toko karpet di Pandeglang sama saya? Sama customer tuh gede deketan siapa? Deketan mereka. Gitu loh. Tapi karyawannya banyakan saya, rumahnya gedean saya gitu. itu contoh kecil dari marketing langit. Bahwa marketing langit itu tidak akan memandang kamu tempatnya di mana, lokasimu di mana, jauh enggak sama jalan raya, jauh enggak sama pembeli. Allah nggak melihat itu. Buktinya aku jauh, kalian datang ya. Marketing langit intinya dekatkan diri sama Allah, banyakin sedekah, udah itu aja untuk kalian. Karena yang lainnya nanti nggak kepake. Intinya banyakin sedekah. Jadi yang kita lakukan di sini kalau hari Minggu itu ada pasar berkah. Jadi setiap hari Minggu tahu ya, kalau yang deket ya setiap hari Minggu di sini ada bagi-bagi bahan masakan gratis untuk 380 orang. Kalau hari Minggu, kalau hari Jumat kita bagi-bagi makan untuk 330. Oh tapi sekarang berkurang ya karena masjidnya sudah terbagi dua. Jadi waktu masjidnya nggak terbagi dua, di sini 330 box. Jadi setiap hari Jumat itu salah satunya, terus dengan masjid dan sebagainya. Nah itu contoh salah satu cara untuk mendekati marketing langit. Untuk marketing bumi yang kita lakukan untuk menghadapi pesaing adalah yang pertama service excellence, yaitu bagaimana kedekatan kita dengan customer. Kalau customer merasa nyaman sama kita, maka dia akan beli lagi. Yang pertama. Yang kedua, inovasi produk. Jadi produk kita jangan sampai out of date, tinggalan zaman. Udah nggak zaman gitu. Jadi selalu kita perbarui. Nah, service excellence itu meliputi admin, ketepatan ketepatan waktu pengiriman, terus kemudian admin yang harus senyum walaupun mereka komplain, kita tetap harus melayani dengan baik kayak gitu. Terus ketika barang sampai kita tanyakan apakah diterima dengan baik, apakah ada kekurangan dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita salah ya kita minta maaf, walaupun kadang kita nggak salah pun kita tetap layani mereka dengan baik kalau ada komplain. Terus ya produknya selalu berinovasi kayak gitu. Dan bagi saya ketika marketing langitnya dilakukan, saya nggak ada masalah gitu. Selanjutnya Bu, apa aja kendala yang dialami Ibu saat menjalani usaha ini? Kendala yang besar, setiap perusahaan pasti ada kendala. Enggak sih Pak, kalau kendala, saya bilang kendala itu ya kayak misalnya kita kan sebagian besar bahan bakunya impor. Nah kadang-kadang produk impor kan dibatasi. Nah itu sehingga kadang-kadang datangnya nggak tepat waktu gitu. Itu kan juga menghambat produksi. Itu sih yang sering terjadi di situ. Terus kemudian itu jadi pasokan bahan baku karena impor ya gitu. Terus kemudian market juga masih diperluas lagi. Kalau itu bukan hambatan tapi tantangannya bahwa market kita harus lebih luas lagi. Saya pengen bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Saat ini di pasar hari Minggu saya baru bisa melayani 380 orang, di hari Jumat itu kemarin 330 orang. Harapannya 2022 saya pengen hari Jumat itu bisa punya 1000 paket, di hari Minggu punya 1000 paket. Saya pengen perusahaan saya ini juga bisa punya ribuan karyawan. Jadi kalau motivasinya hidup, kalau cuma sekedar hidup untuk sendiri dan keluarga itu sudah lebih dari cukup. Tapi hidup tidak akan pernah cukup kalau untuk menghidupi banyak orang. Jadi saya tidak ingin kaya, tapi saya harus kaya. Karena saya ingin mengkayakan orang. Karena yang disebut kaya kalau kita bisa bikin kaya orang. Mungkin itu saja tadi sesi tanya jawabnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih lagi Bu sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pengusaha yang sukses seperti Ibu Nurul Umamah tidaklah mudah.
akan sangat banyak rintangan untuk menjadi sukses seperti yang kita inginkan. Sukses bukanlah hal yang instan. Dari pengalaman Ibu Nurul Umama, pelajaran penting yang dapat kita teladani sebagai mahasiswa yaitu jeli melihat peluang, tekun, percaya diri, dan berani mengambil resiko.